Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Paris Rambe dengan NIM 2215050168. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 7 tentang tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutub. Sebelum kita menjelaskan rincian dari kitab tafsir fi Zilalil Quran, kita pertama membacakan biografi Said Qutub. Nama lengkap Said Qutub adalah Ibrahim Hussein Syazili Said Qutub. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di kota Musha di distrik Ashud di dataran tinggi Mesir. Said Qutub menghafal Al-Quran pada usia muda 10 tahun. Said Qutub dibesarkan dalam rumah tangga yang menganut cita-cita Islam, yang erat terikat dengan pendidikan orang tua yang penuh kasih dan pendidikan. Ibunya berasal dari keluarga kaya, sedangkan ayahnya adalah Komisaris Partai Nasional Desa Alia 2013. Said Qutub menjadi tinggi dan berbakat sepanjang masa kecil dan remajanya. Dia juga suka membaca, tidak ragu-ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Said Qutub adalah saudara dari 4 bersaudara. Semua saudaranya menghargai pendidikan. Satu Nafisa adalah seorang aktivis Islam, yang lainnya adalah seorang penulis. Dalam seti ini terlihat bahwa Said Qutub dan keluarga yang memiliki apresiasi yang mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman. Said Qutub mampu menghafal Al-Quran dan memiliki pemahaman Al-Quran yang luas dan mendalam pada saat usia beliau masih 10 tahun, yang merupakan salah satu prestasinya yang sangat menonjol. Sebelum masuk Madrasah Sanawiyah di Kairo pada tahun 1921, ia menyelesaikan 4 tahun sekolah dasar di daerahnya pada tahun 1925. Said Qutub menyelesaikan 3 tahun belajar di Madrasah Muallimin dan memperoleh gelar kafa'ah atau mengajar pada tahun 1929. Said Qutub lulus dari Universitas Dar al-Ulum dengan gelar sarjana sastra dan sertifikasi dalam mengajar. Said Qutub menunjukkan bahwa pemahaman tentang sastra Inggris sepanjang kuliahnya dengan membaca beberapa karya sastra asli dan terjemahannya. Ketika Said Qutub kembali ke Mesir, ia melanjutkan tulisannya tentang topik-topik Islam. Ia mengklaim bahwa Islam dapat menyelamatkan umat manusia dari ideologi materialisme yang menekan. Saya memilih mundur dari posisi Said Qutub karena kemampuan menulisnya tentang khazanah Islam lebih lanjut. Said Qutub memilih dirinya karena melihat kontinuitas kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang tunduk pada pemerintahan Inggris. Pada tahun 1955, Presiden Nasser menangkap Said Qutub. Alasan dibalik komplotan yang diklaim untuk menggulingkan pemerintah. Said Qutub ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja wajib pada 13 Juli 1955. Dia dibebaskan pada tahun 1964 atas perintah kunjungan Presiden Irak Abdul Salim Arif. Setahun kemudian, Said Qutub dan ketiga saudaranya Muhammad Qutub, Hamidah dan Aminah kembali ditahan. Presiden Nasser memperkuat pernyataan bahwa Ikhwanul Muslimin mengatur pembunuhannya. Presiden berwenang untuk menghentikan proses bagi siapapun yang terbukti bersalah berdasarkan Undang-Undang 1911 tahun 1966.
Pada tahun 29 Agustus 1966, Said Qutb dan 2 rekannya itu dijatuhi hukuman mati. Pemerintahan tidak berkonsultasi dengan kelompok Amnesty International yang percaya metode pengadilan Said Qutb tidak adil. Latar belakang penulisan tafsir. Tafsir fi Zilalil Quran adalah kitab tafsir berdasarkan kajian mendalam oleh Said Qutb yang langsung bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ditarik dari literatur tafsir muktabar. Dia telah menghasilkan lebih dari separuh hidupnya membaca dan menganalisis temuan intelektual di berbagai bidang studi dan teori, berbagai aliran pemikiran dan studi agama lain untuk menulis. Komentar ini selanjutnya ia memperluas keahliannya dengan melakukan penelitian di bidang penulisan, pengkajian, dan pendidikan serta pengamatan yang luas dan tajam tentang tren sosial politik. Tafsir fi Zilalil Quran ditulis dengan tinta penderitaan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh ketidakadilan pemerintahan. Kemudian tafsir fi Zilalil Quran ini dalam Said Al-Qutb upayanya metodologiskan selalu mengutip ide-ide akademisi yang memiliki pandangan yang sama. Lalu dalam aspek metode penafsiran yang dilakukan pun tidak terlepas dari kejadian yang dialaminya, yakni dipergolakkan sosial dan politik di masa hidupnya. Dalam memberikan aspirasi konstruktif atas setiap kebijakan dan sikap pemerintahan atau rezim saat itu. Bagi Said Qutb, untuk memberikan ide berupa sebuah tafsir untuk menjadi solusi kehidupan saat itu, tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb termasuk kitab tafsir menggunakan sumber bil ra'yi, karena membuat sumber-sumber pemikiran yang menyeratkan bahwa sumber-sumber yang digunakan adalah riwayat-riwayat sumber bil ra'yi. Kemudian tafsir Al-Quran, tafsir fi Zilalil Quran ini menurut Subhi Salim merupakan kitab tafsir yang lebih bersifat direktif daripada instruktif. Kemudian menurut Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, tafsir fi Zilalil Quran ini karya dianggap mujadid dalam tafsir dunia karena banyak memberikan pemahaman, pemikiran, dan sudut pandang tarbiyah melalui tafsir-tafsir sebelumnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.